adat Batak. Ya, Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang menjadi cagar budaya Indonesia. Berkat masyarakat yang masih melestarikan peninggalan warisan budaya, rumah adat Sumut ini kemudian masih dapat kita jumpai hingga sekarang. Ya, rumah adat Sumatera Utara sendiri tidak hanya terdiri dari satu jenis saja teman, melainkan terdiri dari berbagai jenis. Salah satu penyebab keberagaman rumah adat Sumatera Utara diantaranya keberagaman pada suku Batak yang ada di provinsi tersebut. Mulai dari suku Tapanuli atau Toba, suku Karo, suku Simalungun, suku Mandailing, dan suku Pakpak. Rumah adat Batak Toba. Ya, tipe khas rumah adat Batak Toba adalah bentuk atap yang melengkung, serta pada bagian depan terkadang dipasang tanduk kerbau. Dinding depan rumah adat Sumatera Utara ini dihiasi ukiran tradisional Batak yang berwarna merah, putih, dan hitam. Rumah adat ini ditempati 1 hingga 4 keluarga. Bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal disebut rumah, sementara untuk tempat menyimpan disebut sopo. Tiang penyangga rumah memiliki pondasi yang disebut dengan batu ojahan. Hal unik lainnya adalah jumlah anak tangga ke arah pintu rumah yang biasanya berjumlah ganjil. Rumah adat Karo. Rumah adat Sumatera Utara yang paling terkenal di Indonesia diantaranya adalah Rumah Adat Karo. Rumah adat ini kerap menjadi tujuan wisata budaya yang populer di kalangan turis lokal maupun internasional. Ya, Rumah Adat Karo juga menjadi rumah adat Sumatera Utara yang terbesar dan tertinggi ukurannya. Tingginya mencapai 12 meter. Uniknya nih ya, meski menjadi rumah adat tertinggi dan terbesar di Sumut, namun rumah ini dibangun tanpa menggunakan paku sama sekali. Ya, rumah adat ini juga terdiri dari 16 tiang yang bersandar pada batu-batu besar yang kemudian menyangga bangunan sehingga bangunannya kemudian menjadi lebih kokoh. Pada bagian atapnya terbuat dari ijo hitam yang diikat pada area kerangkang anyaman bambu. Sementara lantainya sendiri terbuat dari kayu yang terjangkau dan disusun secara apik sehingga saling menempel satu sama lain. Rumah adat Karo juga memiliki nama lain yaitu Rumah Adat Siwalu Jabu yang mengartikan bahwa rumah tersebut kemudian dihuni oleh 8 keluarga dengan berbagai peran berbeda dalam rumah tangga. Rumah adat Nias. Ya, rumah adat Nias sebagai rumah adat Sumatera Utara dengan tampilannya yang lebih mungil jika dibandingkan rumah adat Karo. Rumah adat Nias juga terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya Omo Sebua dan Omo Hada. Rumah adat Omo Hada sebagai rumah adat Nias yang digunakan untuk masyarakat biasa suku Nias. Sementara pada rumah adat Omo Sebua ditujukan bagi para petinggi hingga bangsawan. Menurut bentuknya, kedua rumah ini tak jauh berbeda. Meski dari segi ukuran jauh berbeda, pada rumah adat Omo Sebua dengan tipe rumah panggung tinggi, kolong panggungnya dapat mencapai 2-5 meter. Sementara pada rumah adat Omo Hada, kolong panggungnya hanya berukuran sekitar 1-2 meter saja. Iya, rumah adat Sumatera Utara ini terbuat dari kayu nibung yang digunakan sebagai atap dan penyangga dari rumbia untuk rumah adat Omo Hada. Sementara pada rumah adat Omo Sebua menggunakan atap yang terbuat dari tanah liat sebagai material utamanya. Satu lagi teman, keunikan dari rumah adat Nias terletak pada pondasi yang kokoh dan membuatnya tahan terhadap gempa. Pasalnya, pada pondasi kemudian diletakkan balok diagonal yang memberikan stabilitas dan fleksibilitas. Rumah adat Bagas Godang. Selanjutnya yang termasuk dalam rumah adat Batak adalah rumah adat Bagas Godang yang seringkali disebut dengan sebutan rumah adat Mandailing karena berasal dari suku Batak Mandailing. Rumah adat ini pada mulanya merupakan tempat tinggal atau tempat beristirahat para raja. Meski kini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan dapat digunakan oleh masyarakat suku Mandailing sebagai tempat pertemuan dan musyawarah warga. Nah teman, rumah adat Sumatera Utara ini juga memiliki berbagai
berbagai ciri seperti bentuk persegi panjang ke belakang dengan atap berbentuk segitiga gunting. Bagian atap ini kemudian dijuluki juga dengan bentuk tarup selengkung dolok atau bentuk atap pedati. Iya, bagian atapnya juga dibuat dari ilalang dan dedaunan kering. Kita dapat melihat pada bagian atap depan terdapat ornamen berwarna hitam, merah, dan putih yang menjadi ciri khasnya. Sementara bahan bangunannya kemudian terbuat dari kayu-kayu besar. Ya, dengan jumlah yang ganjil sebagai penyangga utamanya. Rumah adat Pakpak. Rumah adat Pakpak merupakan rumah dengan warna tampilan paling cerah di antara rumah adat lainnya di Sumatera Utara karena penggunaan warna merah dan jingganya. Kemudian mendominasi area atap dan dinding rumahnya. Meski masih terdapat rumah adat Pakpak yang juga masih menggunakan warna coklat dan hitam. Pada area atapnya juga warna putih pada bagian dindingnya. Rumah adat Pakpak sendiri memiliki fungsi sebagai musyawarah dan mencapai penyelesaian masalah di masyarakat. Ya, keunikan rumah adat Pakpak terletak pada bagian atapnya yang mirip seperti tanduk kerbau. Filosofi rumah adat Pakpak sendiri pada atap rumahnya yang melambangkan semangat kepahlawanan sehingga pemiliknya memiliki jiwa pahlawan yang kuat. Rumah adat Simalungun. Saat melihat rumah adat Simalungun, yang terbayang adalah dari segi ukurannya besar sekali. Dibandingkan rumah adat Sumatera Utara lain, bentuk rumah adat Simalungun memang lebih besar. Ciri khas dari rumah adat ini ada pada bangunannya yang berbentuk limas dengan tipe rumah panggung. Bagian kolongnya dibuat setinggi 2 meter dengan tujuan menghindari serangan babi hutan dan berbagai hewan liar lainnya. Pada area kaki rumah adat Simalungun, terdapat kayu-kayu penyangga yang diukir dan diberi banyak warna. Sementara pada bagian pintunya sengaja dibuat pendek agar tamunya menghormati pemilik rumah karena akan membungkuk ketika masuk rumah. Rumah adat Simalungun awalnya dibangun oleh Raja Simalungun pada tahun 1939. Rumah adat Angkola. Ya, rumah adat Sumatera Utara yang terakhir adalah rumah adat Angkola, milik suku Batak Angkola. Bangunan rumah adat Angkola dibuat dari papan kayu untuk lantai dan dinding. Sementara pada area atapnya terdiri dari ijuk dan menggunakan tanah liat. Ya, banyak yang menyamakan rumah adat Sumatera Utara ini dengan rumah adat Bagas Godang. Meski keduanya berbeda, mulai dari bentuk, suku, hingga pemilihan warna bangunan. Ya, rumah adat Angkola dengan bentuk kotak, serta pada area atapnya dengan bentuk yang lebih besar. Sementara itu, area atap yang lebih kecil berbentuk tak kalah unik, yaitu segitiga. Rumah adat Angkola juga didominasi dengan warna putih, coklat tua, dan orange. Nah teman, itu tadi adalah jenis-jenis rumah adat Batak. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.